sama seperti kemaluan wanita. Nah, hal-hal ini saya harus ceritakan. Oh, sekali lagi, Abi kok membeli alat bantu seks, patung seks itu mirip sekali dengan wanita yang asli. Hanya ya hadi ya bashir ya tabibi nabi Allah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan bahas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana si Udin masih si Udin dan mengapa ya Ibun itu lari dari Amerika sana. Ternyata si Udin ini mempunyai kebiasaan buruk kaum muslimin ya. Kebiasaan buruknya dia senang meniduri boneka kaum muslimin ya. Ternyata dia sering melampiaskan hasratnya, hawa nafsunya itu melalui boneka yang dia belinya. Katanya beli dia 100 juta kamu muslimin, dia beli boneka itu agar dia dapat menidurinya katanya. Jadi katanya boneka itu dapat merangsang dia gitu ya. Makanya lucu nih kamu muslimin. Oke, demikian kamu muslimin videonya. Saya tak dapat serius ngomong tadi. Banyak tertawa. Oke, demikian kamu muslimin videonya. Ini saudara-saudara, saya berbicara agak nyeleneh. Nyeleneh itu asing, tapi saya harus menjelaskan kepada Anda karena penguasaan beberapa hal. Saya sampaikan masturbasi halal. Saya katakan halal, dan saya sampai memakai ketimun atau labu sebagai alat bantu begituan, begitu. Bantu seks maksudnya. Dan jika seorang wanita tidak punya suami tetapi sedang bernafsu sehingga meledak-ledak, boleh dia mengambil cream beach, yaitu sesuatu yang terbuat dari kulit yang dibuat sehingga menyerupai zakar laki-laki untuk dimasukkan ke dalam punya wanita. Atau ya juga menggunakan ketimun atau labu muda yang masih kecil. Dan pendapat yang benar menurut saya adalah diperbolehkan kalau saya sekarang jadi pendeta. Diperbolehkan yang telah bersuami, tidak diperbolehkan bagi yang sudah bersuami karena membimbing orang yang sedang bernafsu syahwat. Nah, adat istiadat. Istiadat bernafsu meledak-ledak, fatas tadkhilu, dimasukkan ke kut'a, yaitu ketimun, qara'un, labu qara'un sigar, yaitu labu yang masih kecil. Jadi menurut mayoritas pendapat pendeta bukanlah larangan atau sebuah yang halal bagi kaum wanita bila ingin menggunakan alat bantu seks. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi,
Alat bantu seks itu sudah bisa didapatkan kapan saja, saudara-saudara. Lalu apakah untuk kaum laki-laki, kaum pendeta juga diperbolehkan membeli alat bantu seks? Jepang adalah negara yang membuat patung seks itu mirip sekali dengan wanita yang asli. Hanya dia tidak bisa berjalan ke sana kemari belenggak-lenggok saja, tetapi dalam berbahasa, dalam merayu, dalam membuat gairah laki-laki, ya sudah banyak patungnya. Nah, harganya ada yang 25 juta sampai 100 juta harganya. 25 juta itu berarti sudah bagus. Tapi kalau mau yang lebih hot lagi, menurut bacaan saya itu ada yang harganya 100 juta rupiah bagi yang ingin mendapatkan ataupun membeli alat bantu seks, yaitu boneka yang cantik, yang berbahasa dengan rayuan, dengan kalimat-kalimat yang membuat seorang laki-laki suka dengan boneka itu. Saat ini alat bantu seks bersertifikat halal, silakan dicari di Google. Yang membuat halal itu ya majelis pendeta dengan sukacita di dalamnya. Jadi kalau mau alat bantu itu silakan di googling, silakan dicari di Google sertifikat halal. Mungkin Anda bisa mendapatkannya di halal sex shop. Itu mengalami kecanduan mengkonsumsi Viagra, dan pembeli terbanyak Viagra di dunia adalah mereka, kaum pendeta. Mengatakan ketika ditanya tentang pandangannya terkait dengan pengumuman pendeta, seorang laki-laki membuat lubang dengan semangka ataupun dengan sebuah adonan atau dengan patung boneka, ya, atau kulit, lalu menggosokkan zakarnya ke dalamnya, maka menurut apa yang telah kami katakan, saya ceritakan tadi, bahwa hal itu sama seperti masturbasi yang telah dikatakan oleh pendeta, yang berkata tentang seorang laki-laki yang menderita nafsu syahwat, terus ingin berjima sehingga takut kandung kemihnya lepas atau khawatir terbelah. Maksudnya terbelah itu menjadi sama seperti kemaluan wanita. Nah, hal-hal ini saya harus ceritakan. Oh, sekali lagi, Abi kok membeli alat bantu seks, patung seks itu mirip sekali dengan wanita yang asli. Hanya dia tidak bisa berjalan ke sana kemari belenggak-lenggok saja, tetapi dalam berbahasa, dalam merayu, dalam membuat gairahan saya, itu ada yang harganya 100 juta rupiah. Saya kasih tahu supaya Anda itu tahu gitu. Karena apa yang saya sampaikan ini nggak ada Pak Kiai yang ngajarin, nggak ada ustadz yang ikut terlibat di dalamnya. Kalau aku sih melihatnya begitu, Abi. Nah, dan juga aku selama mendampingi Abi itu memang rusak otaknya, terketagihan gitu. Waktu selama aku di Amerika itu kan sempat dia 1 bulan nggak main ini, semakin gila, mas, rusak otaknya, terketagihan gitu. Udah aku larang, jangan. Tapi dia pernah sih, waktu selama aku di Amerika itu kan sempat dia 1 bulan nggak main, dia nurut tuh. Ya tapi kan karena aku kabur, akhirnya dia main lagi. Sempat sih pernah dia ketakutan, karena aku ancam, kalau kau main nih, gua pulang nih, main gua pulang nih ya. Itu sebulan tuh dia nurut. Nah, kenapa aku sampai pulang? Aku berpikir gini, nggak kena kalau kayak gini terus, saya bilang gitu. Aku harus ngambil langkah, makanya aku kabur. Cuman yang jadi pertanyaan gini, Ibun, ini kalau Saifuddin nih benar-benar udah terpuruk sampai benar-benar terpuruk, dia mau kembali sama Ibun tetap
membuka ini pintu. Ngeliat kelakuan dia udah aku tinggalin karena sekarang gini, aku mau buat dia deportasi sekarang pun dia udah jahat sama aku bisa. Memang di Amerika hukum penistaan agama nggak berlaku, tapi kalau aku lapor dia penelantaran anak dengan pelecehan terhadap wanita, itu hukum di Amerika nomor 1, bisa dideportasi, bisa gugur asilum Wanita dia. mana yang Tapi udah mau dilecehkan asilum. dia? Itu kan banyak itu pelecehan, dia ngata menghina aku. Melecehkan istri bisa juga? Ya bisa lah, kan Amerika tuh sangat menjunjung wanita dan anak-anak. Kalau aku mau jahat hati, bisa itu. Semakin gila. Maksudku, Saifuddin diam supaya orang nggak deketin aku. Ada semua tuh aku udah tahu isi otak dia itu, Abi. Oke. Artinya karena terlalu cinta ya? Karena terlalu cinta. Terlalu cinta dengan aku, takut diambil sama orang. Ya nggak? Iya, betul karena juga, dia tahu kemampuan aku itu, Abi. Makanya kalian lihat tuh, sejak aku ini kan dia agak oleng, karena dia nggak akan dia temukan lah wanita seperti aku. Nah itu dia kesel, gua kabur tuh ngapa? Karena ku nikah sama dia, maka Kuni bisa terkenal, dia bisa mendapatkan seperti ini, rumah ini itu, dia bilang gitu. Apa jalanku bisnis tuh bisa lancar tuh karena jadi istri dia tuh beranggap seperti itu. Maksudku ninggalin dia itu, ya dia bilang ku tuh kacang lupa kulitnya, apa gini. Dia kan berani menghina aku dari jauh. Kalau udah di dekat tuh, udah gua rendem mulut dia pakai cuka pempek. Tapi apa Mbak Sarah? Kalau menurut saya tinggalkan aja si Udin. Kenapa? Mbak Sarah kan sudah banyak dipermalukan tuh. Malah katanya gigi dia rontok, dipukuli sama istri saya. Terus apa waktu itu dia bilang apa tuh ya? Pokoknya ada kok videonya. Mbak Sarah ini kalau urusan niru-niru punyanya Saifuddin Ibrahim, tanya saya. Iya. Oh begini dia, saya sudah ingat. Begini, katanya dia hari Minggu sudah menyiapkan khutbahnya, sudah menulis, sudah mencatat. Tiba-tiba hendak berangkat. Nah pas hendak berangkat hari Minggu, katanya Mbak Sarah melarangnya. Seusai melarang, karena Mbak Sarah ini mau ngajak jalan-jalan sesekali lah dengan keluarga, masa khutbah terus kan begitu. Terus Saifuddin Ibrahim, wah hidup saya ini kan untuk Kristus katanya. Nah siap tuh Mbak Sarah katanya tidak terima, lalu ngamuk, malah Saifuddin dihajar sama Mbak Sarah. KDRT katanya, dia sendiri yang bilang tuh, KDRT saya dipukul sampai gigi saya rontok katanya. Makanya dia pakai gigi palsu itu karena dipukuli sama istrinya sampai rontok giginya katanya. Betul nggak itu Mbak? Masuk akal nggak aku mukul dia yang badan gede bisa rontok? Masuk akal nggak dia yang badan segede aja lah, Bun. Masuk akal aja, lu kan mukulin pas di giginya. Enggak lah. Kalau orang Bangka itu cuma ngomel aja. Udah di dekat tuh, udah gua rendem mulut dia pakai cuka pempek. Waduh, nah ini kan KDRT nih. Ini udah KDRT loh, bahaya nih. Iya cocok itu. Tapi aku agak curiga nih, Bang Ali Musa dari tadi suruh Ibun supaya pisah sama Udin ini. Ini nampaknya Bang Ali Musa mau nampung nih nampaknya nih. Iya, begini saja. Udin, kalau kau tidak ini Udin sih pasti nonton nih. Kalau memang Udin tidak sanggup kasih makan istrinya, ya kan? Waduh. Begini saja, serahkan aja. Serahkan aja. Melanggar kode etik itu melanggar kode etik itu. Kalau urusan begini tidak kode etik. Serahkan aja pada saya, biar saya nikahi. Ini bukan barang oper kredit, nggak boleh. Nggak apa-apa, kan si Udin mau kawin lagi, biarkan dia kawin, istrinya biar saya kawin, gitu. Mana si Udin ini pasti nonton, karena saya tadi begitu antum live, si Udin langsung berhenti live-nya, padahal saya sudah lagi nonton dia nih. Halo, lagi nonton nih. Nah, ini ada di pojok ini, ada di pojok nih. Saya di best step ya kan, nunggui, oh ternyata si ini katanya, oh kawan akrab saya, kawan baik saya, saya ini dianggap sama Saifuddin Ibrahim itu kawan baiknya. Nah begini Din,
Kan ajaran kasih tuh, ya. Masa istrinya dipinta sama kawan baiknya tidak kasih? Saya kan kawan baik Saifuddin Ibrahim. Istrinya saya pinta dah, ya. Waduh. Sudah kasih tahu. Ya dah, itu saja Haki. Lanjutkan. Pokoknya tinggalkan aja Mbak. Itu bukan ngobrol-ngobrol isi saya. Demikian tadi kamu sini. Saya tadinya mau ngomongnya itu biar agak serius gitu ya menyampaikannya, tapi tidak bisa juga karena saya terbayang-bayang ya. Jadi ketika saya terbayang-bayang Udin ya, kekonyolan-kekonyolan apa yang dia buat, ucapan-ucapannya ini yang bikin apa saya tuh geli gitu ya, bawaannya tuh jadi bawa tertawa kalau sini ya atas kelakuan si Udin yang konyol itu. Jadi dia senang meniduri apa boneka kamu sini. Dia beli boneka itu 100 juta ya untuk kawan dia tidur. Jadi untuk ditiduri setiap kali dia mempunyai hasrat gitu ya. Dia meniduri boneka. Makanya si Ibun tuh melihat kelakuannya itu yang buruk, maka Ibun tuh kabur dari Amerika karena tidak tahan melihat kelakuan si Saifuddin Ibrahim. Sudah pun malas bekerja, ya. Kerjanya hanya meminta-minta dan duitnya hasil minta-minta, hasil donasi itu dibelikan boneka untuk dia tiduri gitu kamu muslimin. Jadi lucu. Itulah kelakuan si Udin. Jadi apa yang diucapkannya itu munafik ya, seolah-olah dia tuh orang benar, dia tuh orang ini orang baik, padahal tidak ya, karena jejak digital juga bahwasanya dia pernah meniduri 2 gadis di bawah umur itu tahun berapa itu ya, disampaikan sama Akhi Ahmad ya, yang notabene Akhi Ahmad ini adalah kawan dekat si Saifuddin Ibrahim dahulu ya di Al-Zaitun itu. Terus banyak kasus-kasus Saifuddin Ibrahim itu tentang bagaimana hawa nafsunya yang tidak itu, makanya dia tuh kawin, asal kawin ditinggal itu memang sudah itu jadi pekerjaannya, itu kelakuan si Udin yang sesungguhnya gitu. Oke, demikian saja kamu muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Rudi Sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabib.